Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maya Saturofikoh dengan NPM 17111000238. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya sebagai tugas ujian komprehensif keilmuan dasar mata pelajaran matematika dan IPA dengan dosen penguji Ibu Ida Fitriani, MPD. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan alam atau IPA. Ilmu pengetahuan alam adalah pengetahuan yang sistematis dan berlaku secara umum atau universal, yang membahas tentang sekumpulan data mengenai gejala alam yang dihasilkan berdasarkan hasil observasi, eksperimen, penyimpulan, dan penyusunan teori. Istilah IPA dikenal juga dengan istilah ilmu sains. Kata sains berasal dari bahasa Latin, yaitu scientiae, yang secara harfiah berarti pengetahuan. Jadi kesimpulannya, IPA itu berkaitan dengan cara mencari tahu, memahami alam secara sistematis. Pada hakikatnya, IPA terdiri atas 3 unsur utama. Ketiga unsur tersebut yaitu produk, proses ilmiah, dan pemupukan sikap. IPA bukan hanya pengetahuan tentang alam yang disajikan dalam bentuk fakta, konsep, prinsip, atau hukum IPA sebagai produk, tetapi sekaligus cara atau metode untuk mengetahui dan memahami gejala-gejala alam, serta upaya pemupukan sikap ilmiahnya. Perbedaan materi IPA di SD dan di jenjang yang lainnya. Materi IPA di SD bersifat mendasar dan juga ringan, sesuai dengan keterampilan peserta didik dan juga perkembangannya. Materi mengenai makhluk hidup, sumber daya alam, listrik, dan lain sebagainya menjadi materi dasar dari pembelajaran IPA. Dengan demikian, peserta didik dapat dengan mudah memahami materi mengenai IPA, sementara untuk materi yang lebih berat dan sulit untuk dijelaskan serta dipahami peserta didik tingkat SD akan dipelajari di jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kemudian, kedudukan IPA dalam kurikulum. IPA berpengaruh terhadap peningkatan kualitas mata pelajaran pada kurikulum 2013. IPA memiliki tujuan untuk menjadikan peserta didik berpikir ilmiah, nalar, dan kritis. Hal ini sesuai dengan tujuan kurikulum 2013, yaitu membentuk peserta didik yang produktif, kreatif, dan inovatif. Pada kurikulum 2013 terdapat sebuah pendekatan saintifik yang sangat dekat dengan IPA, sehingga IPA memiliki kedudukan yang penting dalam perkembangan kurikulum. Kurikulum 2013 diharapkan menjadi kunci untuk mengubah pola pikir dan mengubah pandangan bahwa pembelajaran IPA dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, ilmiah, dan nalar. Pada kurikulum 2013 terdapat sebuah pendekatan saintifik yang sangat dekat dengan IPA, sehingga IPA memiliki kedudukan yang penting dalam perkembangan kurikulum. Kurikulum sendiri adalah pedoman dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam satuan pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pada kurikulum 2013 terdapat sebuah pendekatan saintifik yang sangat dekat dengan IPA, sehingga IPA memiliki kedudukan yang penting dalam perkembangan kurikulum. Pembelajaran IPA diperkaya dengan materi ilmu bumi dan antariksa, sesuai dengan standar internasional. Materi pembelajaran IPA diperkaya dengan kebutuhan peserta didik untuk berpikir kritis dan analitis sesuai dengan standar internasional. Pembelajaran IPA dianjurkan oleh seorang pendidik yang memberikan wawasan terpadu antar mata pelajaran IPA sehingga peserta didik memahami keterpaduan antar kajian. Kemudian tujuan dan manfaat diajarkannya IPA sejak sekolah dasar. Yang pertama, tujuan mata pembelajaran IPA. Yang pertama itu memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu. Yang keempat, mengembangkan keterampilan proses.
Yang kelima, meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Yang keenam, meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam. Yang ketujuh, memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Kemudian manfaat pembelajaran IPA adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menimbulkan rasa ingin tahu terhadap kondisi lingkungan alam. Yang kedua, menimbulkan wawasan akan konsep alam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ikut menjaga, merawat, mengelola, dan melestarikan alam. Yang keempat, menyadari pentingnya peran alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, dapat memberikan pengetahuan tentang teknologi. Yang keenam, memberikan pengetahuan untuk mengetahui perkembangan makhluk hidup. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan tentang perkembangan proses penciptaan alam semesta. Kebermaknaan IPA dalam pembelajaran tercangkup dalam hakikat IPA itu sendiri, yaitu IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, dan IPA sebagai teknologi. IPA sebagai produk, di mana pengetahuan tentang alam dikemas dalam suatu fakta-fakta, hukum-hukum, prinsip-prinsip, struktur, dan lain sebagainya. IPA sebagai proses, di mana proses kerja yang digunakan untuk mengamati suatu objek studi. IPA sebagai sikap ilmiah, di mana IPA menuntun peserta didik agar mampu menanggapi permasalahan atau gejala alam dengan lebih bijaksana. IPA sebagai teknologi, di mana modernisasi perkembangan zaman terkait erat dengan sains yang menghasilkan teknologi-teknologi canggih yang berguna untuk makhluk hidup terutama. Selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran IPA di sekolah dasar, dari kelas 1 sampai kelas 6. Ruang lingkup IPA di sekolah dasar, di antaranya yang pertama, makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, serta interaksinya. Kemudian, materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi air, udara, tanah, dan batuan. Kemudian yang ketiga, listrik dan magnet, energi dan panas, gaya dan pesawat sederhana, cahaya dan bunyi, tata surya, bumi, serta benda-benda langit lainnya. Yang keempat, kesehatan, makanan, penyakit, serta cara pencegahannya. Yang terakhir, sumber daya alam, kegunaan, pemeliharaan, serta pelestariannya. Materi IPA di SD bersifat mendasar dan juga ringan sesuai dengan keterampilan peserta didik dan juga perkembangan. Selanjutnya, metode yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran IPA di SD. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, seorang guru harus mampu menguasai berbagai macam metode pembelajaran. Hal ini bertujuan agar pendidik dapat menggunakan dan memilih metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kondisi dan situasi peserta didik. Pada mata pelajaran IPA, materi, benda cair, benda padat, benda gas, dan sifat-sifatnya, metode yang dianggap paling cocok adalah metode kerja kelompok. Adapun kelebihan dari metode kerja kelompok, diantaranya yang pertama, dapat membuat peserta didik aktif mencari bahan untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, dapat menggalang kerjasama dan kekompakan dalam kelompoknya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kepemimpinan peserta didik dan melatih keterampilan berdiskusi. Untuk media pembelajaran yang dipilih, pendidik memilih media pembelajaran realia, di mana pengertiannya adalah semua media nyata atau benda-benda yang secara konkret bisa ditunjukkan kepada peserta didik dan dapat menjadi bahan observasi. Langkah-langkah pembelajarannya yang pertama, guru sungguhan membawa air dan beberapa benda padat lainnya, membagikan kepada setiap kelompok yang telah dibuat, kemudian beri waktu berdiskusi. Selanjutnya, setiap kelompok mepresentasikan hasil diskusinya mengenai sifat-sifat benda di depan kelas. Yang terakhir, alat evaluasi serta instrumen penilaian. Setelah tadi, peserta didik berdiskusi, kemudian mempresentasikan.
Sesuai dengan media yang digunakan, maka alat evaluasi yang digunakan berupa evaluasi non-tes, yaitu pengamatan atau observasi. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.